senapan angin itu nggak ada di ilmu teknik ya, nggak ada di ilmu permesinan. Beda kayak kendaraan gitu ada ilmunya. Kalau senapan angin ini murni biasanya otodidak atau turun-temurun. Jadi kita akan coba spill beberapa ilmu, terutama yang dari simple. Mulai simple dulu, yaitu istilah-istilah yang pasti nggak akan diketahui buat para pemula yang baru join atau baru kenal senapan angin. Halo, selamat datang di channel SSCI Rifle. Seperti biasa saya akan bahas mengenai persenapan anginan di sini. Dan kali ini saya akan sedikit mengedukasi ya. Ini adalah beberapa edukasi terutama buat kalian semua yang mungkin baru denger, baru join, baru kenal atau baru meminang yang namanya ini senapan angin. Di senapan angin tentunya ada banyak istilah-istilah yang asing, istilah-istilah yang cuma singkatan-singkatan gitu, 2 huruf, 1 huruf. Dan di sini saya coba ingin menjelaskan buat kalian semua yang mungkin belum tahu ya, karena memang senapan angin itu nggak ada di ilmu teknik ya, nggak ada di ilmu permesinan. Beda kayak kendaraan gitu ada ilmunya. Kalau senapan angin ini murni biasanya otodidak atau turun-temurun. Jadi kita akan coba spill beberapa ilmu, terutama yang dari simple. Mulai simple dulu, yaitu istilah-istilah yang pasti nggak akan diketahui buat para pemula yang baru join atau baru kenal senapan angin. Kita mulai dari depan sini ya. Nah, ini saya kasih ilustrasi senapan anginnya ini supaya nanti gampang nyebutnya. Kita mulai dari depan dulu, paling depan ini. Jadi paling depan ini ada namanya laras. Laras itu adalah part atau bagian yang panjang ke depan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk tempat keluarnya mimis atau peluru. Nah, mimis sendiri itu adalah sebutan buat peluru ya. Seperti itu ya, dari sini sudah tahu lah ya, mimis peluru itu sama. Cuma kalau peluru itu biasanya lebih ke senjata api, kalau mimis itu ke senapan angin. Kalau godri nanti ada lagi ya, itu bukan buat senapan angin. Nah, dari laras ini nanti tempat keluarnya mimis. Di depan laras ini ada sebuah tambahan, yaitu drat peredam. Peredam itu sudah tahu ya, dari namanya peredam, untuk peredam suara. Di laras ini ada beberapa istilah-istilah seperti OD. OD itu out diameter ya untuk kepanjangannya, yang artinya diameter luar. Jadi laras itu nanti punya spek masing-masing, ada yang OD sekian, OD sekian. Kalau ini sendiri pakai OD 13 itu ada 13 mm. Jadi lebar larasnya itu berdiameter 13 mm. Di dalam laras ada yang namanya alur. Alur itu adalah sebuah jalan kayak spiral gitu. Fungsinya untuk memutar peluru, supaya peluru saat keluar itu dia bisa mutar dan ada akurasinya. Kalau nggak berputar dia akan bisa akurat. Makanya itu kita buatkan alur untuk senapan angin, larasnya senapan angin. Alur ini juga ada variasinya, ada alur 9, alur 12, dan alur 6. Seperti jumlahnya ya, jadi 9 itu ada 9 spiral, kalau 12 ada 12 spiral, sesuai speknya masing-masing. Kalau ini dia pakai alur 12 ulir ya. Nah, selain itu ada istilah serombong. Serombong itu adalah sebuah silinder yang melapisi laras. Jadi ini bukanlah laras asli. Ini ada lapisannya dan larasnya di dalam ini ya, untuk mengamankan dan untuk melindungi laras dari goresan-goresan dan adanya tekanan-tekanan dari luar ya. Dari sini sudah paham. Nah, yang paling penting laras itu punya penamaan atau punya parameter kaliber. Pasti pernah dengar yang namanya kaliber. Kaliber itu apa sih? Kaliber itu adalah besarnya ruangan peluru ya. Jadi semakin besar ruangannya itu, semakin besar pula peluru yang dipakai dan semakin besar pula kalibernya. Di Indonesia ini kita kalau aman kita hanya bisa pakai maksimal kaliber 4,5 mili. Kalau di atas itu sudah bahaya ya, sudah nggak aman. Itu pasti perizinannya sangat ribet dan harus ketat banget kalau pengen di atas itu. Bisa, tapi itu sangat sulit. Dan sementara ini kami hanya ada senapan 4,5 semua. Kaliber 4,5 itu dia pakai satuan mili. Nah, 4,5 itu ada nama lain, itu 177 kaliber. Kok beda? Jadi kalau kaliber 177 itu sebenarnya 0,177 inch. Kalau dikonvertikan ke milimeter dia menjadi 4,5 mm. Jadi kadang ini saya ada menemui nih kaliber 0,45 atau tulisannya .45 itu beda dengan 4,5.
Jadi coba bedakan, ini kaliber 4.5 dan ini adalah kaliber .45. Itu sudah beda. Yang sini tadi pakai milimeter, yang sini pakai inch ya. Kenapa kok 4.5 kok enggak 4,5? Karena di internasional koma itu kita enggak pakai koma, pakai titik ya. Jadi 4,5 itu pakai 4,5, 4.5. Bacanya tetap 4,5 kalau di Indonesia. Nah, jadi coba diamati lagi kalau ada keterangan kaliber, itu titiknya sebelah mana? Titiknya sebelah depan atau tengah, 4,5 atau titik 45 itu sudah beda ya. Nah, ini ya kita ngomong di Indonesia ini pakai kaliber 4.5 mili atau titik 177 kaliber atau 177 inch. Itu yang saat ini sudah aman dan bisa kalian beli secara ya nggak ribet di sini ataupun di toko lain. Kita beralih ke bawah laras ini. Di sini ada yang namanya part tabung ya. Tabung ini fungsinya untuk menyimpan tekanan angin. Dia ini berbagai macam bentuknya dan untuk tekanannya ini bervariasi juga. Bisa maksimal 3000, bisa maksimal 2700. Tabung ini adalah sebuah sumber tenaga utama dari senapan angin. Nanti untuk fungsi tabung dan mekanismenya akan kita bahas lebih lanjut di video lain. Ini adalah istilahnya yaitu tabung ya. Di belakang sini adalah chamber. Chamber ini adalah tempat ledaknya dari tekanan di tabung. Kita ledakkan bisa keluar melalui laras dan mendorong mimis tadi. Dan di atas chamber ini ada namanya rail mounting. Rail mounting itu sesuai namanya, railnya rail ya, dan mounting itu untuk memasang. Jadi rail untuk memasang sesuatu, dan which is di sini adalah teleskop. Kita bisa pasang laser dan senter juga sesuai, tapi mostly kita pasang teleskop di atas ini ya. Untuk chamber sendiri kita pasti menemui istilah CNC dan non CNC, semi CNC dan full CNC. CNC sendiri itu adalah sebuah mekanisme atau cara kerja yang mana sebuah logam itu dibubut pakai komputer ya, full pakai komputer. Jadi kita ada program pakai aplikasi dan sudah otomatis dibubut oleh mesin tanpa harus mengukurnya manual atau memutar mesinnya secara manual. Kalau non CNC itu pakai bubut manual yang biasa kita temui di pinggir-pinggir jalan atau dimanapun itu pakai bubut manual. Nah, CNC itu juga kebelah jadi dua ya, CNC full dan CNC semi. Kalau semi CNC itu biasanya kita CNC-kan bagian-bagian yang memang sangat rumit atau butuh kepresisian tinggi, misalkan picu atau rumah dalamnya, rumah hammer, rumah ber dan lain-lain. Kalau memang itu dirasa rumit, jadi kita utamakan itu pakai mesin CNC, sisanya pakai mesin manual ya. Itu namanya semi CNC. Ada juga full CNC, itu semuanya ya, satu blok entah dalamnya, luarnya, bawah, atas itu pakai mesin CNC semua. Itu juga ada. Tapi kalau CNC ini nanti ngaruhnya ke harga. Semakin full CNC-nya, semakin mahal juga harganya. Dan kalau harganya nggak mahal, itu kemungkinan nggak full CNC ya. Nah, di belakang sini ada popor. Popor itu adalah sebuah bagian yang menjadi kita meletakkan tangan ya. Jadi ini kita pakai kayu popornya. Ada juga popor yang jenis lain pakai ABS, pakai tactical, banyak jenisnya tapi sama fungsinya, itu untuk sandaran bahu, untuk tangan, dan pokoknya yang kita pegang itu namanya popor. Ada lagi manometer. Manometer itu adalah sebuah alat untuk mengukur tekanan tabung ya. Semakin tinggi tabungnya nanti akan semakin tinggi tekanannya, maksudnya itu akan terlihat di manometer. Dan ini biasanya orang salah nyebutnya menjadi speedometer, itu juga saya pernah menemui. Jadi ini supaya nggak salah lagi ya, sebutannya manometer untuk mengukur tekanan. Ada coupler. Coupler itu adalah sebuah istilah yang umum sebenarnya. Coupler itu ada di mana-mana, tapi di senapan ini coupler, barangkali baru dengar istilah coupler, itu untuk sebuah tempat mengisi angin atau memounting pompa, pokoknya untuk mengisi tekanan angin, itu namanya coupler ya. Trigger adalah picu, untuk ya tahu lah ya fungsinya, nggak perlu saya jelaskan, udah tahu pasti. Dan ada
seperti PSI. PSI itu adalah sebuah tekanan angin yang digunakan umum di Indonesia. Kita biasanya ada menemui pakai bar, pakai ATM, tapi untuk PSI itu lebih umum kalau kita ada di Indonesia. Nah, jadi itu adalah sebuah istilah-istilah yang mungkin belum Anda ketahui dan mungkin dari sini semoga Anda bisa tahu. Kalau memang masih ada yang belum dipahami, bisa komen di bawah, nanti saya coba koreksi di bawah ya, barangkali saya kelupaan di sini. Tapi tadi adalah sebuah istilah-istilah yang sudah banyak untuk saya. Lalu not juga untuk tabung ini, kalau bocap itu kita pakai parameter cc, dan kalau itu pakai silinder kita pakai parameter OD seperti laras. Nanti akan kita jelaskan ya untuk video selanjutnya. Dan ngomong-ngomong soal bocap, kali ini saya akan berikan sebuah potongan harga salah satu bocap di SSI Air Rifle ya. Nah, untuk bocapnya bukan yang tadi ya, melainkan yang ada di belakang sini. Nah, oke, kita turunkan dulu yang ini. Jadi ini adalah sebuah bocap rider kamu. Ini adalah sebuah bocap yang nggak pakai opor kayu dan pakai tabung 500 cc. Dia harganya dulu adalah 5,5. Dan kali ini kita kasih harga 4,5, sudah include beberapa aksesoris ya. Nanti untuk detailnya silakan cek di komentar yang saya pin atau di kolom deskripsi, kita cantumkan di sana. Sekedar membahas saja, untuk bocap ini dia ada satu keunikan ya. Di bagian skinnya ini dari laras, chamber, tabung, dan popor itu dia pakai finishing water printing. Dan water printing yang ini dia nggak gampang terkelupas. Jadi ini sudah kayak modifikasi motor ya. Selain itu dia juga sudah punya semi CNC di chambernya, dan juga dia sudah memiliki yang namanya fitur-fitur lengkap seperti magazin, setelan power, dat peredam, dan manometer dan lain-lain sudah lengkap ya. Serta popornya itu sudah maju mundur atau jenis popor teleskopik, bisa dimaju mundurkan, bisa di adjust. Jadi silakan, barangkali Anda minat, silakan hubungi nomor TS kami di bawah saya ini. Harganya 4,5, include apa aja silakan tanyakan atau silakan cek di komentar yang saya pin. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam selaras. Next saya akan membahas kesalahan fatal bagi para pemburu pemula yang mungkin bisa mengakibatkan nyawa melayang. Oke, silakan ya cek video selanjutnya.